Oke, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Letare Helman Manuel, NPM 210672304 dari kelas Komunikasi Sains. Nah, di sini saya bersama dengan teman saya dari Geologi FMIPA UI ini. Boleh kenalan, Sur? Halo semuanya, perkenalkan saya Muhammad Suryo Agung Laksono dari jurusan Geologi Departemen Geosains FMIPA UI angkatan 2021. Salam kenal. Oke, makasih banget Sur kenalannya. Jadi FYI aja, Suryo ini teman saya dulu pas di SMA, kebetulan dia juga kuliahnya di FMIPA gitu. Jadi untuk interview kali ini saya akan bertanya dan juga bercakap-cakap dengan Suryo terkait sebuah topik yang berhubungan dengan biologi dan kebetulan kayak waktu itu Suryo tertarik juga gitu waktu tentang ketika saya menyebutkan tentang istilah eutrofikasi. Nah, nih Suryo waktu itu kan kita udah pernah ngomong ya eutrofikasi. Lu masih ingat gak kayak apa sih eutrofikasi itu kan waktu itu gue udah sempat jelasin nih. Coba jelasin dikit aja gitu. Ya mungkin nggak keinget semua, tapi ya setahu gue eutrofikasi itu kayak salah satu peristiwa di mana air itu tercemar oleh sesuatu gitu, Ya, dalam suatu kadar yang tertentu gitu. kayak ya, Ada udah zat pencemarnya gitu. kayak ya. Bener, udah lumayan bener sih Suryo ya. Cuman gue izin melengkapi lagi. Bener kata Suryo, eutrofikasi itu sendiri memang suatu jenis pencemaran ya. Di mana eutrofikasi itu sebenarnya lebih spesifiknya adalah air itu tercemar oleh nutrien atau unsur-unsur hara gitu. Contohnya kayak lu mungkin tahu ya kayak natrium, fosfat, kalium itu kan dari pupuk tuh. Biasanya Hmm. pupuk itu tiba-tiba ada yang masuk ke air unsur haranya atau nutriennya dan dia akibatnya mencemari air badan air itu tuh. Nah, habis itu terjadi pertumbuhan alga dan akhirnya ya itu tercemar. Ya, ini kalau misalnya gue mau ini sih, gue bakal ada share screen foto nih, lebih biar lebih simplify lagi nih. Bisa udah kelihatan belum? Nah, Iya, udah kelihatan. ya ini sebenarnya grafik ala-ala gitu ya, yang gampang aja gitu. Itu kan kalau lihat dari nomor satu itu fertilizer itu kan pupuk ya. Fertilizer itu run off or leaching dari itu masuk ke air tuh. Jadi kayak nitrogen, fosfor itu kan unsur-unsur hara masuk. Nah, karena unsur-unsur nutrien itu masuk ke air, terjadi algae blooming. Algae blooming itu sebenarnya kayak fenomena di mana alga itu tumbuhnya secara cepat banget dan juga dalam jumlah yang banyak gitu. Nah, algae blooming eh, karena alganya tambah banyak, dia juga makan oksigen kan buat pertumbuhan dia. Selain itu juga oksigen juga dipakai sama bakteri buat dekomposisi sur, ya kan? Jadi Gitu. oksigennya itu udah kemakan tuh sama alga sama juga bakteri dan pada akhirnya yang menerima dampaknya itu adalah ikan tuh kalau lihat fish suffer apa tuh? Fish suffering to lack of oxygen gitu. Jadi pada intinya itu tercemarnya karena dia itu pertumbuhannya itu banyak, oksigennya kepake semua, dan ya udah ikannya akhirnya menderita. Bukan ikan doang sih, sebenarnya organisme-organisme lainnya, so kan semuanya pakai oksigen tuh Iya, dalam air itu. Ya itu, biota air ya. ya biota air bener banget. Itu ya pada intinya mereka semuanya rugi karena oksigennya itu depleted banget karena udah kepake sama alga sama bakteri lain. Ya, jadi sebenarnya kalau misalnya mau udah ini gue stop share dulu ya. Ya, oke. Sejauh ini gue aman nggak kayak penjelasannya apa ini? Aman sih, cukup jelas Oke, dan mudah ya, dimengerti. oke. Jadi sebenarnya kalau masalah eutrofikasi itu juga kita bisa nilainya dari sifat-sifat fisiknya. Sifat-sifat fisik itu misalnya kayak warna, warna, warna airnya itu biasanya kalau alga blooming itu kan jadi hijau ya. Biasanya ya. Kalau warnanya Mm-mm. alga baik ya alga berubah warna jadi hijau. Tapi juga bisa lihat dari aspek-aspek atau sifat-sifat kimianya, misalnya nilai oksigen terlarutnya gimana, nilai kalau lo tahu biochemical oxygen demand. Jadi gue dikit jelasin dikit aja BOD atau biochemical oxygen demand itu sebenarnya kayak parameter seberapa banyak oksigen itu dibutuhkan gitu sama organisme. Jadi kalau BOD-nya makin tinggi, berarti dissolve oksigennya, oksigen terlarutnya itu makin rendah. Yang berarti kalau DO-nya rendah, itu tercemar.
Jadi BOD tinggi itu berarti airnya makin tercemar, makin eutrofikasi gitu. Kalau DO-nya tinggi justru baru bagus. Kalau disolvasinya tinggi berarti kan oksigennya suplainya banyak tuh buat organisme di air itu. Iya. Ya, cuman kalau disolvasinya rendah karena BOD-nya tinggi, nah itu berarti tercemar. Ya, oke. Nah, coba. Dan habis itu kan waktu itu kita pernah ngomongin juga Sar, kayak waktu itu tiba-tiba lu kayak ngomongin tentang waktu itu nggak salah kayak apa hubungannya eutrofikasi sama geologi. Apa gua salah dengar gitu, bisa jelasin nggak kayak kenapa lu waktu itu bisa kayak ngomongin geologi dan eutrofikasi gitu? Apakah ada hubungannya atau gimana? Mm. Oke, selain karena background lu yang mahasiswa biologi dan gua geologi, Iya. setahu gue sih di geologi tuh ada salah satu cabang ilmu mata kuliah tuh namanya hidrogeologi. Nah, itu kan mempelajari antara hubungan geologi dengan air kan. Nah, Hmm. yang tadi lu bilang eutrofikasi itu kan salah satunya dia pencemaran air oleh zat-zat kimia gitu kan. Nah, itu Ya, dapat masuk ke materi yang hidrogeologi tadi. Soalnya kan sebagai manusia kan kita butuh air untuk kehidupan sehari-hari, untuk dan segala-galanya lah itu. Nah, itu sih dapat hmm. mencemari akuifer, air tanah Hmm. gitu yang digunakan oleh manusia. Oh, oke. Berarti ya sebenarnya cabang ilmu itu banyak yang saling berhubungan ya. Jadi interesting aja gitu bisa saling tahu tentang satu ilmu dengan yang lainnya gitu ya. Mm-mm. Oke, oke. Iya. Ini sebenarnya oke, makasih banget Sur. Nih gue dapat info baru gitu. Kayak habis itu terakhir nih gue mau nanya sebenarnya menurut lo itu berarti eutrofikasi itu apakah selalu buruk gitu atau sebenarnya ada positifnya gitu? Kalau selalu buruk atau enggak sih tergantung sudut pandang ya. Kalau Buset. sebagai misalnya kita sebagai manusia nih, eh, eutrofikasi buruk atau baik sih? Ya kemungkinan besar buruk karena kan Ya, akhirnya kan udah tercemar zat-zat kimia dan lain-lain. Nah, misalnya sudut pandang si biota laut, ikan, atau biota danau gitu kan, iya, kemungkinan buruk karena kan mereka juga kekurangan oksigen. Tapi kalau untuk si alganya, perspektif alga kan dia jadi blooming kan, jadi ya, apa tumbuh berkembangnya banyak. tuh Ya, tumbuhnya banyak banget pesat gitu. Mungkin kalau untuk si alganya mungkin positif kali ya, jadi ya. populasinya banyak gitu. Benar-benar. Gitu Ya, sih. setuju sih. Ya, ini semua tergantung perspektif lah. Cuman kan kalau kita ngomongin manusia, ya kita ngomongnya dari segi sudut manusia ya. Kayak itu emang ya namanya pencemaran air, mau dari gimana pun namanya pencemaran pasti merugikan, nggak pernah menguntungin buat manusia gitu. Oke. Oke, makasih banyak. Makasih banget Suryo buat waktunya. Makasih. Ya, Oke. gue mendapat banyak insight juga dari lu. Jadi kita saling bertukar Mm-mm. wawasan. Oke. Iya, Sekian makasih juga wawancara. tadi Ah, ya. Oke, atas sekian. penjelasannya. Jadi sekarang gue bisa mengerti eutrofikasi itu apa gitu. Nah, salah Oke. satunya hubungan dengan geologi dan oh dampaknya terhadap lingkungan dan manusia itu gimana itu bisa dijelaskan sama lu dengan cukup baik sih gitu. Oke, sip. Terima kasih banyak Suryo dan sekian sesi wawancara saya bersama teman saya Muhammad Suryo. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan selamat malam. Malam.